Selamat pagi adik-adik sekalian, jumpa kembali pada pembelajaran hari ini tentang hubungan gereja dan dunia. Saya berharap dalam pertemuan secara daring hari ini kita bisa bersama-sama menjelaskan secara tuntas bagaimana permasalahan yang kita hadapi di dunia ini. Nah, sebelum itu saya akan mengajak putra-putri sekalian berdoa supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu hingga pada pagi hari ini. Bantulah kami agar dapat semakin memahami akan arti pentingnya gereja yang hadir dalam dunia sebagai perpanjangan tangan Tuhan, agar semakin damai dan sejahtera dan terhindarkan dari segala macam peperangan dan kemiskinan yang menyengsarakan manusia. Kiranya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik adik-adik sekalian, setelah kita berdoa, kita akan melanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Ada 5 hal yang akan saya bahas, yakni tentang keberlangsungan hidup manusia supaya kita bisa damai dan sejahtera di bumi. Kiranya kita harus terhindarkan dari yang namanya perang, kemiskinan, ketidakadilan sosial, kerusakan lingkungan hidup, dan perkembangan iptek. Nah, untuk lebih jelasnya adik-adik sekalian, saya akan bahas satu persatu dari kelima hal tersebut. Yang pertama, perang. Perang terjadi karena manusia tidak menyadari bahwa Tuhan menciptakan manusia. Nah, untuk hidup bersama dalam damai, tentunya kita harus saling melengkapi dan menyempurnakan satu sama lain. Yang kedua, kemiskinan. Miskin itu berarti secara finansial seseorang tidak berdaya, yakni terkait dengan sandang, pangan, dan papan. Maka dengan demikian, ketidakpunyaan itu bisa dalam hal kemampuan ekonomi, tidak memiliki harta atau uang untuk mencapai standar hidup. Yang ketiga, ketidakadilan sosial. Tidak adil atau ketidakadilan sosial berarti bahwa masyarakat haknya diabaikan, dirampas, atau diambil. Nah, hal ini terjadi karena apa yang menjadi haknya orang itu tidak bisa kita dapatkan dengan maksimal. Yang keempat, perusakan lingkungan. Hal ini disebabkan karena berbagai fenomena alam yang mengancam kelestarian alam serta karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima adalah perkembangan iptek. Kita tahu perkembangan iptek yang ada di negara kita, terutama di Indonesia, sungguh-sungguh sangat luar biasa. Tentunya ada 2 sisi yang bisa kita lihat, yakni perkembangan positif dan negatif. Perkembangan positifnya adalah kemajuan peradaban manusia, segala sesuatunya serba instan. Tetapi di sisi yang lain, akhirnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek membawa orang kepada egois, kemudian mental instan, semuanya ingin cepat saji. Nah, dari kelima hal ini tentunya kita harus bisa melihat dan menyimak secara detail supaya kita semua bisa memahaminya dengan baik. Nah, sekarang adik-adik sekalian, supaya apa yang Pak Is paparkan ini tidak berhenti di sini, Pak Is akan memberikan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang akan kamu lakukan dengan melihat dunia yang semakin memprihatinkan ini? Yang kedua, gerakan apa saja yang akan kamu lakukan untuk menyelamatkan dunia ini? Nah, untuk tugas ini dikerjakan di buku tugas
Dan jika sudah selesai, dikumpulkan di Google Classroom. Jangan lupa menuliskan nama, kelas, dan nomor absen Anda. Selamat bekerja, Tuhan memberkati. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sebelum berakhir, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Bantulah kami agar selalu mengucap syukur dan berterima kasih atas dunia yang indah ini. Jangan biarkan tangan-tangan manusia yang serakah merusak keindahan manusia yang Engkau ciptakan untuk kami semua. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.